pada dasarnya Perhapi sebagai organisasi yang menaungi profesi pertambangan Indonesia eh, menyambut menyambut positif sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan IUP-IUP di Indonesia. Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk bagaimana akselerasi investasi di dunia pertambangan mineral batu bara itu bisa dapat ditingkatkan. Hanya saja niat baik itu menurut kami harus juga dilakukan dengan cara yang baik. Maksudnya adalah sebenarnya kalau dalam konteks aturan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 beserta aturan turunannya kan sebenarnya juga sudah ada ketentuan bagaimana kalau misalnya IUP itu dicabut. Juga ada ketentuan tentang bagaimana pembinaan terhadap IUP-IUP yang misalnya belum memenuhi kegiatan-kegiatan di lapangan. Semuanya sudah diatur sebenarnya. Nah, artinya apa? Artinya jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan akselerasi investasi agar investasi di dunia pertambangan itu menjadi semarak justru menjadi kontraproduktif ketika kemudian pemerintah melakukan pencabutan IUP ini bukan berdasarkan aturan yang ada, berdasarkan undang-undang. Oke. Pak Toha, saya sanggah sebentar. Tadi Anda katakan bahwa dengan cara yang lain. Apakah memang selama ini komunikasi belum terjadi begitu antara pemerintah dan juga pelaku industri tambang, atau seperti apa sebenarnya cara yang harus dilakukan pemerintah begitu agar tidak kontraproduktif itu, Pak Muhammad Toha? Ya, undang-undang kan mengatakan ada mekanismenya untuk pencabutan IUP. Jadi mekanismenya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, juga yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu sebenarnya sudah diatur sangat jelas. Bahwa ada, kalau misalnya perusahaan tersebut tidak atau lalai menjalankan kewajibannya, ada tahapan-tahapan. Mulai dari peringatan pertama, terus kemudian peringatan kedua secara tertulis, dan kemudian baru kemudian nanti akan ada proses pencabutan. Nah, proses pencabutan terhadap 18 IUP ini itu memang tidak dilakukan proses seperti itu. Gitu. Jadi tiba-tiba langsung ada pencabutan. Tetapi pada prinsipnya memang kami mengakui dari sebagian besar IUP yang dicabut itu memang ada beberapa yang lalai terhadap kewajiban yang dibebankan kepada pemegang IUP. Kami sadari itu. Tetapi catatan yang lain bahwa ada juga sejumlah perusahaan yang sebenarnya sudah memenuhi kewajibannya, juga sudah dalam posisi melakukan kegiatan produksi yang juga terimbas dan ikut dicabut izinnya. Nah, ini yang menurut kami juga menjadi kontradiktif dengan tujuan dari pencabutan IUP, di mana pencabutan IUP ini kan tujuannya adalah akselerasi investasi, yang justru kemudian malah membuat dunia investasi di dunia di industri mining, di industri pertambangan mineral batu bara menjadi menjadi agak membingungkan seperti itu. Sebenarnya apa titik permasalahannya, Pak Toha? Ini kan perusahaan sudah disiplin lah ya, sudah baik-baik saja begitu ya, tapi kok malah IUP-nya tetap dicabut. Kalau yang lalai mungkin karena memang sudah diberikan peringatan begitu ya, diabaikan dan makanya dicabut gitu ya. Tetapi kalau yang baik-baik saja ini apa ya indikasinya? Kenapa kok tetap dicabut? Apa yang Anda temukan mungkin permasalahannya di sana? Justru kami yang coba ingin menanyakan ke pemerintah kenapa terhadap perusahaan yang masih aktif misalnya itu juga masuk dalam daftar yang dicabut. Karena pada dasarnya kalau perusahaan tersebut misalnya sudah mempunyai dokumen FS, kemudian kewajiban RKAB-nya dipenuhi, kemudian kewajiban pembayaran pajaknya dipenuhi, maka siogianya perusahaan tersebut tidak layak untuk dicabut. Memang ada beberapa perusahaan yang posisinya masih belum berproduksi yang dicabut, tetapi sebenarnya bukan berarti mereka belum tidak memenuhi kewajibannya, karena bisa jadi perusahaan tersebut belum melakukan produksi karena ada hambatan-hambatan mulai dari aspek perizinan, terus kemudian juga mungkin ada masalah tumpang tindih lahan dan lain-lain. Nah, itu yang harusnya diperhatikan.